Hello guys, kami dari kelompok PAIDE ingin mempresentasikan mengenai ERP Enterprise Resource Planning. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Dana, Davan, Desi, Julia, dan Mariana. Pengertian ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpadu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan dan menyatukan proses yang beragam seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, produksi, penjualan, layanan pelanggan, manajemen proyek, dan manajemen aset. Nah, komponen utama ERP yang pertama itu manajemen keuangan. Nah, itu terbagi dari akuntansi umum, manajemen kas, dan perbank, manajemen aset tetap, manajemen anggaran, manajemen piutang, dan hutang. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau HRM. Nah, itu meliputi penggajian, rekrutmen, dan seleksi, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan, manajemen absensi. Yang terakhir itu manajemen produksi. Yang pertama itu perencanaan dan penjadwalan produksi, pengendalian produksi, manajemen kualitas, manajemen inventaris, dan manajemen bahan baku. Komponen utama ERP. Yang pertama, manajemen rantai pasok atau SCM, pembelian dan penggadaan, manajemen vendor, manajemen persediaan, dan logistik distribusi. Yang kedua, manajemen layanan pelanggan atau CRM. 1. Penjualan dan pemasaran. 2. Manajemen hubungan pelanggan. 3. Layanan pelanggan. 4. Manajemen kontrak dan pesanan. Yang ketiga itu manajemen proyek. 1. Perencanaan proyek. Kedua, penganggaran dan pengendalian biaya. Ketiga, manajemen sumber daya proyek. Keempat, pelaporan dan analisis proyek. Keempat, manajemen aset. 1. Pemeliharaan aset. 2. Manajemen siklus hidup aset. Yang ketiga, pengolahan aset tetap. Manfaat ERP. Yang pertama, integrasi data. Data dari sebagai departemen terintegrasi dalam satu sistem, mengurangi duplikasi dan meningkatkan konsistensi. Yang kedua, efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan akses real-time ke data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, skalabilitas. Sistem ERP dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, kepatuhan regulasi, membantu organisasi memenuhi peraturan dan standar industri. Implementasi ERP. Yang pertama itu perencanaan. Terbagi dari 2, yaitu menetapkan tujuan, anggaran, dan jadwal implementasi. Yang kedua, membentuk tim proyek ERP. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi proses yang akan diotomatisasi. Yang ketiga, desain sistem. Merancang konfigurasi sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, pengembangan dan pengujian. Pengembangan sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, pelatihan dan peluncuran.
terbagi dari dua, yaitu melatih penggunaan akhir dan memigrasikan data ke sistem ERP yang baru. Yang kedua, meluncurkan sistem dan memantau kinerja awal. Selanjutnya, pemeliharaan dan dukungan. Memberi dukungan berkelanjutan dan memperbaharui sistem sesuai dengan kebutuhan. Implementasi kami mengambil dari PT Kalbe Farma menggunakan sistem ERP. PT Kalbe Farma, ERP yang digunakan ialah SAP. Deskripsinya itu PT Kalbe Farma, perusahaan farmasi termuka di Indonesia, menggunakan SAP ERP untuk mengolah produksi obat, rantai pemasok, distribusi, dan manajemen keuangan. Jadi kesimpulannya yaitu implementasi ERP di perusahaan-perusahaan ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data, dan mengambil keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka. Segitu hasil presentasi kami mengenai ERP. Sekian dan terima kasih.